Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang biasa diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syirazi Dimyati Medi. Malam ini izinkan saya untuk mengisi kekosongan atas ketidakhadiran beliau. Mari sama-sama kita awali majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'alimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Haji Ilyas, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para munfiqin, munfiqat, para ahli waris Masjid Jami' Miftahul Khair. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah kita niatkan untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang salihin, salihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada agamanya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita masih akan membahas ya, hadis tentang marahilul khalq, ya, hadis tentang proses penciptaan manusia, ya, yaitu penciptaan
dimulai dari rahim ibu kita, ya, sejak awal mulai dari air yang memancar, ya, kemudian menjadi air yang kental, kemudian menjadi darah yang mengental, kemudian menjadi daging yang menggumpal, ya. Itu prosesnya selama 40 hari, ya. Setelah itu, ya, setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh, ya, memerintahkan malaikat yang mempunyai tugas untuk meniupkan roh ke dalam janin tersebut, ya, maka dia akan hidup, ya, sesuai dengan izin Allah. Artinya kalau Allah mengizinkan dia hidup, dia akan hidup, ya. Kalau dia tidak hidup, maka dia akan menjadi saktah, ya. Saktah itu keguguran, ya. Janin yang keguguran. Yunfakhu fihi ruh idza tamma arba'atu ashhur, ya. Akan ditiupkan jika sudah 4 bulan, ya. Jadi kalau 40 hari, 3 kali 40 hari itu berarti 120 hari. Ya, 120 hari itu kalau dihitung bulannya menjadi 4 bulan. Ya. Wa lidzalika ja'alat iddatul wafat 4 ashhur wa 10 layalin. Ya. Dari proses tersebut makanya kalau dilihat, ya, dalam Al-Qur'an pun disebutkan kenapa iddah. Iddah itu masa seorang istri, ya, seorang istri ya, yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, iddahnya itu berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya, iddah orang perempuan atau ibu-ibu yang sudah bersuami, jika suaminya meninggal maka dia harus menunggu iddah. Iddah itu masa tunggu. Dia belum boleh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, kecuali kalau sudah melampaui waktu atau batasan waktu selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Beda dengan orang laki-laki, ya, orang laki-laki biniknya meninggal, ya, dia langsung kawin aja boleh, ya, masih ada biniknya aja boleh, ya, masih ada biniknya boleh, ya, batasnya 4, ya, asal berani aja, ya, masalahnya di situ. Ya, asal berani aja, ya. Kalau orang perempuan enggak. Orang perempuan, ya, jika suaminya meninggal maka dia harus menunggu iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Ternyata, ya, ternyata itu adalah masa janin hidup dalam rahim si ibu. Ya. Kalau sekarang sih mungkin, ya, karena ada ilmu kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Sebulan, ya, pasangan suami istri biasanya kalau nggak datang bulan, nah itu udah merasa ini jangan-jangan hamil. Nah, kan bisa datang ke dokter atau dites urinnya, itu bisa ketahuan. Kalau dulu kan belum ada tes-tes gitu. Ya, makanya untuk mengetahuinya kapan? Ya, nunggu sampai 4 bulan, ya, 10 hari itu. Ya. Nah, ternyata setelah 4 bulan, kalau misalnya dalam rahim, ya, kita nggak tahu, artinya kalau kita berbicara dulu lah, yang belum ada ilmu kedokteran, ya, selama 4 bulan itu, ya, belum diketahui secara medis gitu, artinya kita belum merasa, seorang perempuan itu bisa jadi belum merasa kalau dia hamil. Tapi setelah 4 bulan setelah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh
dalam janin yang ada di perutnya itu, maka janin itu akan bergerak. Bergeraknya itu mungkin di hari pertama, misalnya 4 bulan, persis 4 bulan. Di hari pertamanya mungkin enggak, hari keduanya enggak. Tapi setelah 10 hari itu kalau dia hidup, pasti bergerak. Kalau janin yang ada dalam rahim itu hidup setelah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh, maka dia akan bergerak. Wazidal ash li'anna nafkhar ruh yantiju anhu al-harakah. Qad takunu al-harakah dha'ifa fi awwali yawmin wa thani yawmin wa la yahussu biha, lakin idza tammatil 'ashrul layali la budda ay yahussa biha wa hina idzin na'rifu anna hunaka haml. Makanya kenapa ditambah 10 hari? Seperti iddah tadi. Iddah kan 4 bulan 10 hari. Kenapa ada 10 harinya? Karena biasanya kemungkinan bisa jadi gitu kan. Janin setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita itu, hari pertama, hari keduanya gitu, belum berasa. Pergerakannya belum berasa. Tapi kalau sudah 10 hari, pergerakannya itu akan lebih terasa lagi. Makanya ada tambahan 10 hari dalam masa iddah itu. Jadi kalau dulu belum ada kedokteran, ngitungnya seperti itu. Ngitungnya kalau udah 40 hari, 4 bulan plus 10 hari itu biasanya janin itu akan mulai terasa bergerak. Rasa bergerak. Walaupun semua kembali kepada kondisi masing-masing ibu, masing-masing ibu. Biasanya 4 bulan ada yang udah merasa perutnya gede. Orang hamil 4 bulan atau 3 bulan udah berasa perutnya gede. Kemudian tapi ada juga kan kasus orang yang atau ibu-ibu yang sampai 9 bulan itu nggak berasa kalau dia hamil, tahu-tahu beranak. Ada kasus seperti itu kondisinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala syariatnya itu penuh hikmah, makanya ketika membatasi umur iddah atau batasan waktu seorang perempuan, seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, masa iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa dalam perutnya itu ada janinnya. Kalau ada janinnya, berarti dia harus tunggu sampai janinnya itu terlahir, anak itu terlahir, baru dia boleh menikah. Kalau misalnya sudah 4 bulan 10 hari nggak ada tanda-tanda bahwa dia hamil itu, boleh dia menikah lagi, seperti itu. Jadi disebutkan di sini kenapa ada tambahan 10 harinya itu, karena memang di hari pertama, hari kedua biasanya pergerakan janin yang ada dalam rahim itu tidak terasa, tapi kalau sudah 10 hari gerakannya itu atau pergerakannya itu akan lebih terasa lagi oleh ibu yang mengandungnya. Maka kalau dia merasakan ada yang bergerak dalam rahimnya, dalam perutnya itu, berarti dia dalam kondisi hamil. Kalau dia hamil, dia belum boleh menikah sampai dia melahirkan anaknya, baru menikah. Arba'atu ashhurin wa ashra idza nufikha fihi ar-ruh tarattabat 'alaihi ahkamuhu fa idza saqata ba'da nafkhir ruh fa innahu hina idzin yughsal wa yukfan yusalla 'alaihi. Nah, janin yang ada dalam rahim, kemarin dalam pertemuan yang lalu ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan rizkinya, umurnya, segala macam, disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu bahwa janinnya itu dibawa oleh malaikat tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah.
Ditanyakan kepada malaikat, ya Allah, ya Rabb, apakah janin ini mukhallaqah? Apakah dia akan sempurna penciptaannya? Wa ghairu mukhallaqah, atau tidak sempurna? Kalau mukhallaqah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala mukhallaqah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan penciptaan janin tersebut, kemudian ditiupkan roh, dituliskan rezekinya, dituliskan umurnya, dituliskan amalannya di dunia. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya wa ghairu mukhallaqah, bahwa janin itu ghairu mukhallaqah, artinya tidak sempurna penciptaannya, maka dia akan keguguran, istilah kitanya keguguran, saqat. Saqat itu janin yang keguguran. Fa idza saqata ba'da nafkhir ruh, nafkhir ruh hina idzin yugsal, maka ada hukum yang timbul dari janin yang ada dalam rahim. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, ternyata dia mati, artinya janinnya meninggal dalam rahim, dalam rahim meninggal, tapi umurnya udah lebih dari 4 bulan 10 hari, tapi tetap dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa dia meninggal masih dalam rahim, umurnya baru 4 bulan 10 hari. Tarattaba alaihi hina idzin yugsal, maka yang keguguran, walaupun dia keguguran karena dia umurnya udah 4 bulan 10 hari, ketika dia dikeluarkan, karena dia keguguran meninggal dalam rahim, ketika dikeluarkan maka janinnya yugsal, dimandiin, wa yukfan, dikafanin, wa yusalla alaih, kemudian disolatkan. Kalau keguguran, umur janin kegugurannya itu sudah lebih dari 4 bulan, yusalla alaihi wa yudfan, wa qabla dzalika la tatarattab alaihi ahkam. Kalau meninggalnya sebelum 4 bulan, kalau meninggalnya atau kegugurannya sebelum 4 bulan, jelasnya pasti ada yang dikeluarin juga kan. Yang tadinya kan awal penciptaan 40 hari itu menjadi air yang kental, kemudian menjadi darah yang kental, kemudian menjadi mudghah, menjadi daging yang menggempal. Artinya kalau sebelum 4 bulan tetap ada, imma dia masih dalam bentuk daging yang menggumpal, atau darah yang mengental, atau air yang mengental, tapi dia pasti akan ada jenisnya, ada bentuknya. Nah, kalau sebelum 4 bulan dia tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikapanin, tidak perlu disolatkan, tidak perlu disolatkan, tapi dikubur, artinya dipendam, di makam yang dikuburin maksudnya dipendam di dalam tanah, itu. Ini hukum yang timbul dari janin yang ada dalam rahim ibu ketika dia meninggal. Kalau dia lebih dari 4 bulan, 4 bulan 10 hari, artinya dia sudah sempurna sebetulnya, karena jasadnya udah ada, kemudian sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebentar. Artinya kalau dia 5 bulan misalnya keguguran oleh karena sebab apa gitu kan, kan sering juga terjadi, karena benturan, atau mungkin ibu-ibu lagi hamil, udah 5 bulan gitu kan, naik motor jatuh, akhirnya keguguran janinnya, maka janinnya itu dia harus dimandikan, kemudian dikafanin, disolatin, kemudian dimakamkan. Itu. Tapi kalau sebelum 4 bulan dia hamil keguguran, itu tidak ada hukum yatarattab alaih.
Wa ya'muru bi arba'i kalimatin bi katfi rizqihi. Ya. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizquhu maktubun lahu al-muqaddar lahu min wiladatihi ila wafatihi. Jadi rezeki kita itu sejak dari kita masih dalam rahim ibu kita, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sudah dituliskan, bi katbi rizqihi lahu, besarannya udah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan banyak orang yang berpaham, orang berpaham bahwa rezeki itu apa yang dia punya. Orang berpikiran seperti itu. Padahal tidak demikian. Rezeki itu bukan yang kita punya. Rezeki itu bukan yang kita punya. Rezeki itu apa yang bisa kita makan. Yang kita makan, masuk mulut. Nah itu baru rezeki. Kalau masih ada di piring ini ada nasi, kemudian ada lauknya, ada ayam goreng dan lain sebagainya gitu kan, ditaruh di piring di atas meja. Selama belum kita makan, belum menjadi rezeki kita, walaupun ada di rumah kita. Bisa jadi kita kadang kita nggak makan, ya dimakan oleh anak kita, bukan rezeki kita berarti kan, atau bisa jadi dimakan kucing, ikannya misalnya dimakan kucing, ya berarti rezeki kita ya nasinya doang sama sambal. Jadi apa yang kita punya itu belum tentu menjadi rezeki kita. Rezeki kita itu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau baju apa yang kita pakai sekarang ini, inilah rezeki kita. Setelah kita tanggalkan, kan bisa jadi baju ini ada yang ngambil orang, dipakai sama orang, kan bisa jadi. Jadi yang kita pakai itulah yang menjadi rezeki kita. Apa yang sendal misalnya, sendal yang kita pakai ya itulah rezeki kita. Kan bisa jadi sendal kita hilang, ima hilang di masjid, ima hilang di mana gitu kan. Dan yang lain, yang kita punya yang lainnya itu, yang kita pakai itulah rezeki kita. Jadi rezeki itu jangan dianggap bahwa apa yang kita punya atau apa yang kita dapat. Jadi rezeki itu apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Apa yang kita pakai, itulah rezeki kita. Apa yang kita minum, nah itulah rezeki kita. Yang lain itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu menjadi rezeki kita, bisa jadi menjadi rezeki orang lain. Kita punya duit 1 juta, belum tentu 1 juta semuanya itu menjadi rezeki kita. Karena bisa jadi ya dari yang 1 juta itu, imma nanti kita harus bayar pajak kendaraan lah, BPKB. Kan kagak jadi kita pakai buat makan, harus kita setorkan. Atau kita harus bayar apa dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuliskan rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah seorang tidak akan meninggal, tidak akan mati, tidak akan wafat selama rezekinya masih ada. Kalau rezekinya udah nggak ada, ya berarti ya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kisah waktu Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia dibunuh, dia kan meninggalnya dibunuh oleh Abu Muljam, seorang Majusi yang menyamar menjadi orang Islam. Ketika sholat subuh masuk ke barisan di antara orang-orang yang sholat. Kemudian ketika Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah, kalau dulu khalifah itu ya dia menjadi imam, menjadi imam sholatnya. Nah, maka saat Umar bin Khattab menjadi imam, seorang Majusi ini datang ke depan kemudian membunuh Umar, ditusuk dengan pisaunya.
sampai perutnya berdarah. Ya. Kemudian ketika dia kan nggak langsung meninggal. Umar waktu dibunuh itu dia nggak langsung meninggal. Ya. Dia sempat koma, kemudian dia terbangun, dia ingat lagi, ya, apakah dia sudah melaksanakan sholat belum? Akhirnya sampai meninggal lagi. Kemudian ketika dipapah itu diminumkan susu, ya, diminumkan susu. Ya. Ternyata susunya itu tidak masuk ke dalam perutnya, karena yang ditusuk itu kan perutnya. Ya, ketika diminum, ya, susunya itu malah keluar dari ininya, tidak masuk ke dalam rongga mulutnya, ke dalam perutnya, enggak keluar lagi. Nah, saat itu dia sadar, bahwa rezekinya itu sudah habis, karena yang dia minum itu tidak lagi masuk ke dalam tubuhnya, keluar lagi. Kalau sudah keluar berarti rezekinya sudah selesai, sudah habis. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat ajalnya. Jadi ada istilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan seseorang kecuali kalau rezekinya itu sudah sempurna, sudah habis semuanya. Kalau kita masih bisa makan sebanyak apapun atau sedikit apapun yang kita makan masih bisa masuk ke dalam mulut, ya itu berarti kita masih punya rezeki. Insya Allah umur masih ada. Ya. Tapi orang kalau udah dikasih obat, dikasih minum, dikasih makanan nggak masuk lagi, ya berarti rezekinya sudah nggak ada lagi. Ya kalau udah nggak ada rezekinya ya tinggal menunggu ajalnya. Ya. Wa ya'muru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi. Jadi rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarannya sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari kita masih dalam rahim ibu kita sampai wafat. Sampai wafat. Wa huwa rizqun sawa'un kana tariqun halal min tariqin halalin aw min tariqin haramin. Ya, rezeki itu ya, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang bisa kita makan, yang bisa kita pakai, yang bisa kita minum, yang menjadi rezeki kita itu sudah ada ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang haram ataupun yang halal ataupun yang haram. Udah ditetapkan. Loh, kok kenapa Allah Subhanahu wa taala menuliskan rezeki itu baik yang halal ataupun haram? Disitulah kenapa kita diperintahkan untuk ikhtiar mencari rezeki. Kita diperintahkan untuk ikhtiar mencari rezeki itu untuk menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat kita ditanya rezeki kita. Apakah rezeki yang kita makan, apakah rezeki yang kita pakai itu adalah rezeki yang halal ataupun haram? Di situ terlihat dari apa? Dari usaha kita, dari upaya kita, dari kerja kita. Kan ada orang yang mendapatkan rezekinya dari yang haram, ada, dari yang halal ada, tapi semua itu menjadi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk ikhtiar, supaya apa? Supaya ikhtiar itu menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang menjadi rezeki kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat rezeki ini? Makanya buktinya itu dari apa? Dari ikhtiar kita. Kalau ikhtiarnya baik, misalnya ikhtiarnya kita melalui dagang, dagangnya itu tidak ada kebohongan di situ, nggak bohongin orang, artinya ghish, ghish itu jual beli dengan berbohong, kan ada, atau dengan mencuri, bisa jadi mengambil hak orang lain dengan korupsi dan lain sebagainya. Itu semua adalah jalan
jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Ya. Makanya di situ akan terukur apakah jalan yang kita tempuh itu jalan yang benar sesuai dengan syariat, jalan yang haram, yang halal. Ketika jalan yang kita tempuh untuk mencari rezeki itu halal, baik, maka itu akan menjadi rezeki yang halal. Tapi kalau caranya udah nggak benar, ada kebohongan, ada mencuri, ada kezaliman yang kita lakukan, maka rezekinya itu akan menjadi haram, menjadi haram. Tapi semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuliskan itu sesuai dengan amalan kita, sesuai dengan ikhtiar kita. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau dalam pembahasan ilmu kalam ada kelompok Mu'tazilah. Ustaz Abdul Hayy sering nyinggung Mu'tazilah dalam pengajian hari Sabtu pagi itu. Kelompok Mu'tazilah itu mengatakan kalau rizki itu halal, maka rizki itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rizki yang tidak halal itu bukan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan tidak mungkin hal-hal yang tidak baik dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Mu'tazilah. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan rizki yang halal ataupun yang haram semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan rezekinya itu sesuai dengan ikhtiar, jalur yang kita tempuh. Kalau jalur ikhtiar kita adalah jalur yang benar, maka rezeki yang kita dapat pun akan menjadi rezeki yang halal. Lalu kalau ikhtiarnya tidak benar, berdagang dengan kebohongan, ada kezaliman, ada mencuri, mengambil hak orang lain, maka itu adalah rezeki yang haram. Tapi semua itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yuktabu rizkihi. Jadi rezeki itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi ay yubaddil as-sabab li ajli tahsiri hadzal rizq. Jadi yang dituntut kepada manusia, kepada kita itu adalah badal, upaya kita untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar itu mencari sabab-musabab. Kan nggak mungkin kita duduk di pojokan masjid mengharap berdoa supaya turun rezeki. Nggak mungkin. Kita mesti harus ada upayanya, ada usahanya, ikhtiar apapun usaha kita. Yang punya kecakapan untuk berdagang dia akan ikhtiar dengan melalui dia berdagang ataupun apa saja bentuk ikhtiar itu untuk mencari rezeki itu banyak sekali. Qad yaqulu qailun madama rizqu maktuban limadza at'am. Mungkin ada orang yang berkata, kalau misalnya kan sudah disebutkan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngapain gua harus capek-capek kerja? Ngapain harus capek-capek kerja? Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Bekerjalah kalian. Karena semuanya itu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Lima khuliqa lahu artinya sesuai dengan apa yang diciptakan. Maksudnya bahwa dalam penciptaan kita itu kan ada ketentuan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu, kita perlu upaya, kita perlu usaha, kita perlu bekerja. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", bekerjalah. Karena lewat upaya kita, lewat ikhtiar kita itulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki tersebut. Jadi rezeki walaupun memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dan masih membutuhkan ikhtiar kita.
agar rezekinya itu timbul. Kalau misalnya ada di dalam bumi, ya dia timbul dari apa? Dari usaha kita, dari ikhtiar kita. Mungkin rezeki kita adanya di dalam tanah. Maka seorang petani itu ya harus dicangkul tanahnya, ditanamin apa? Ditanami tanaman yang bisa menghasilkan. Ditanamin cabai yang sekilonya 100.000. Kalau dapat 20 kilo aja udah berapa? Ya kan? Itu. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, walau tawakkaltum 'ala Allahi haqqat tawakkul, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taguddu khumasa wa taruhu bitana. Dalam hadis lain disebutkan, jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkul, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Maksudnya kita yakin, kita percaya, kita percaya, kita yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagdu khumasa. Burung itu ketika dia lapar, dia akan terbang keluar dari sangkarnya. Keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, khumasa, wa taruhu bitana. Kemudian dia akan kembali kalau perutnya sudah kenyang. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung itu tidak berarti bahwa burung itu harus diam aja di sangkarnya, di kandangnya, di kandangnya ditungguin di sangkarnya gitu. Bukan burung yang ada di dalam kurungan, yaitu tanggung jawab yang punya. Wajib dikasih makan itu burung. Kalau burung, kita punya burung piaraan, kita taruh di sangkarnya, kita wajib ngasih makannya. Kalau nggak kuat atau kalau nggak mau ngasih makan, lepas tuh burung. Untuk apa? Untuk dia cari rezekinya sendiri. Tapi kalau kita piara burung itu, kita wajib ngasih makannya. Jangan dibiarin sampai mati, dosa. Kalau dibiarin tuh burung ditaruh di sangkar gitu, nggak dikasih makan, kemudian burung itu mati, dosa. Ada hadisnya kan, seorang ibu-ibu yang mengurung seekor kucing, nggak dikasih makan sampai kucingnya meninggal. Dia masuk neraka. Kenapa? Kenapa nggak dilepaskan itu kucing? Kalau dilepaskan kan nanti Allah yang ngasih rezekinya. Emak dia dapat pala ikan, dapat apalah yang bisa dia hidup. Bahkan dalam hadisnya disebutkan, bisa aja kucing itu memakan rerumputan, karena itu menjadi rezeki dia untuk menyambung hidupnya. Tapi kalau dikurung nggak dikasih makan, maka yang mengurung itu akan berdosa. Sama dengan burung yang dipiara kemudian tidak dikasih makan. Maka kalau burung itu mati, maka orang tersebut berdosa. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan, burung itu ketika dia lapar, dia akan keluar dari sangkarnya, dia akan mencari makan. Kemudian dia akan kembali ke sangkarnya lagi dalam keadaan bitona, perutnya kenyang. Nah, begitu juga kita manusia, kita nggak mungkin, walaupun kita percaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlu ikhtiar, kita perlu harus kerja, seperti burung itu harus keluar dari sangkarnya. Jangan diam aja di sangkarnya, ya nggak akan datang itu rezekinya. Dia mesti harus keluar dari sangkarnya, dicari rezekinya. Nanti akan Allah tunjukkan, akan Allah berikan. Begitu juga kita. Kita tidak boleh berdiam diri di rumah saja mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki karena rezeki sudah ditetapkan. Ya,
Rezeki memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki itu perlu ikhtiar kita, perlu kerja kita. Supaya apa? Supaya rezeki itu nongol, datang kepada kita. Allah akan berikan rezekinya itu sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ya, walam yakul kama yurzaqut tayr tajlisu fi 'aishiha. Makanya dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa burung itu diam aja di sangkarnya kemudian rezekinya datang. Enggak, burung itu mesti harus keluar dari sangkarnya, dia berusaha, dia keluar, dia patok-patok apalah. Kita sering lihat atau mungkin di tayangan televisi itu yang menayangkan tentang kehidupan alam fauna dan lain sebagainya. Ada burung-burung dia keluar dari sangkarnya, dia patok-patok cabang apa segala macam, timbul ada lalat, ada ulat yang akhirnya menjadi rezeki dia dimakan. Seperti itulah. Itu usaha namanya. Itu namanya ikhtiar. Manusia memerlukan itu juga untuk mendapatkan rezekinya. Yuktabu rizquhu wa ajaluh. Termasuk ajal, umur. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalun muhaddadun la yazidu wa la yanqus. Umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Qala Allah taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, maka tidak bisa mereka untuk minta ditangguhkan ataupun minta dimajuin nggak bisa, dimundurin nggak bisa. Seperti kisah yang pernah saya sampaikan, ada orang naik motor di perempatan, dia ketemu dengan mobil truk. Akhirnya karena sama-sama melihat, sama-sama berhenti, sama-sama berhenti. Yang naik motor berhenti, yang truknya pun berhenti. Tiba-tiba si motor bergerak, ngelanjutin jalannya, mobil pun bergerak, akhirnya terjadi tabrakan. Itu kenapa? Karena menunggu waktu yang pas sesuai dengan ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena ajalnya di situ. Ajalnya di situ. Tadinya kalau dia sama-sama jalan, mungkin saat itu taruhlah kalau kita hitungan jamnya gitu, jam 10 lewat 2 menit gitu kan, lewat 5 menit. Tapi karena ajalnya lewatnya 3 menit, dia mesti harus nunggu dulu 1 menit. Setelah 1 menit baru bergerak lagi, sampai ajalnya datang jam 10 3 menit. Padahal ketemu awalnya itu jam 10 2 menit. Untuk menunggu supaya ajalnya itu pas di jam 10 lewat 3 menit, dia harus berhenti, sama-sama berhenti. Gitu. Setelah 1 menit sama-sama bergerak, akhirnya terjadi tabrakan yang membuat pengendaranya meninggal di tempat. Seperti itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sa'ah di sini bukan 1 jam. Sa'ah itu waktu, sedikit pun, sedetik pun nggak bisa dimajukan dan tidak juga diundur. Kemudian ada hadis yang menyebutkan, yang mengajarkan kita untuk bersilaturahmi, karena silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, memanjangkan umur. Bagaimana? Padahal umur sudah ditetapkan. Maka para ulama menjelaskan bahwa maksud dari silaturahmi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita itu, ada yang mengatakan bahwa memang benar-benar dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dituliskan oleh malaikat itu di sana ada yang tidak diketahui oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanjangkan umurnya, bisa jadi karena itu termasuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya itu adalah umurnya yang berkah. Umur yang berkah itu walaupun hitungannya sedikit, tapi kebaikannya itu banyak. Dia akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang dia lakukan selama dia hidup, walaupun hidupnya pendek.
Yang menjadi contoh banyak disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal dalam usia yang muda, 40 tahunan, 35 tahun, 35 atau 40, itu. Tapi karyanya banyak, tulisannya banyak, hadis tentang hadis, pokoknya tentang ini, dan buku-bukunya itu menjadi rujukan. Artinya dari itu ilmunya bermanfaat, umurnya berkah. Kenapa? Karena walaupun dia dikasih umur yang pendek, tapi terus dia dikenang ilmunya, dipelajari, ilmu buku yang ditulis itu dipelajari, dan seterusnya. Termasuk juga yang disebutkan menjadi contoh adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dalam usia 40 tahunan, menjadi khalifah. Dan dia menjabatnya itu nggak lama, kurang dari 3 tahun, 2 tahun sekian bulan. Umurnya ketika meninggal itu 40-an lebih, nggak sampai 50 tahun. Tapi dia terus dikenang. Kepemimpinannya menjadi khalifah itu menjadi teladan. Itu yang arti dari umur itu berkah walaupun sedikit. Maksud dipanjangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikannya itu terus dikenang oleh orang-orang sesudahnya. Maka umur itu menjadi berkah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita. Walaupun jasadnya orangnya sudah meninggal, tapi orang tersebut masih terus dikenang karena kebaikannya. Itu berarti bahwa umurnya berkah, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah SAW dalam hal itu, man sarrahu ayyabsita lahu fi rizqihi wa yansa'u lahu fi atharihi au fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian dia ingin umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi dipanjangkannya itu imma bisa jadi memang benar-benar umurnya diperpanjang, karena kita kan nggak tahu juga. Kalau umur kita itu 60 tahun, 70 tahun, kita nggak tahu juga. Bisa jadi mungkin yang ditetapkan 60 tahun, tapi kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 70 tahun. Kita juga nggak tahu kan. Karena umur itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi di situ dalam umur kita ini ada yang sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil silaturahmi kita yang pernah kita bangun sebelumnya. Nah, itu. Setelah itu baru Allah matikan. Atau bisa jadi dalam pemahaman yang kedua, umur tetap segitu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dalam rahim. Ketika kita masih janin dalam rahim ibu kita, kemudian Allah berikan keberkahan dalam umur kita dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang terus pahalanya mengalir untuk kita, kebaikan kita dikenang oleh orang-orang sesudah kita. Ini saja untuk malam ini, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita baca pada malam ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan, beramal soleh, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.